I own my mistake. Oke, gitu. Nah, terus di ceritanya dia tuh, dia kept on meminta maafnya tuh berulang-ulang pada banyak kesempatan ke semua orang. Terus gue bilang gini, Bobo, kalau buat gue ya, since you ask my opinion, berbuat salah di apalagi ini konteksnya pekerjaan, berbuat salah di pekerjaan wajar. Own your mistake, you did. Lu minta maaf, sekali aja. Jangan kebanyakan, Bo. Lu jangan menjadi hamba dan budak. Lu diinjek. Lu berbuat salah, own it, minta maaf, shut up. Stop over apologizing to unnecessary people. Ke atasan lo, ke rekan kerja lo yang merasa dirugikan, selesai. Nggak terus setiap kali kesempatan lu tuh kayak dikasih flashlight gitu oleh rekan kerja lu. Lu kan pernah berbuat salah yang waktu itu kan? Ayo. Terus lu, oh iya, aduh maaf ya, iya deh gue kerjain. No, that's not how I want to do my life. Berbuat salah wajar. Sekali own it, selesai. Itu juga buat gue bagian dari over explaining. Setuju banget. This is a very good topic menurut gue. Thank you for brought it up. Keren gitu. Dan menurut gue tadi kan ada yang banyak ya. Happy Monday. Hai, Hawaii. Oh, wow, seru amat ada pendengar kita, penonton kita di Hawaii. Good morning. Selamat pagi. Untuk menemani sarapan, saya sudah siapkan coffee. I have my coffee. And then of course I have my breakfast. Avocado. My last avocado in the fridge. Agak udah sedikit lewat. Udah ada yang terlalu matang. Jadi saya pikir saya mau siaran sambil makan ini, baru abis itu makan telur. Senangnya Jim ditemenin Ai. Thank you, selamat berolahraga ya. Beradu. Kemarin saya WhatsApp karena suka banget ngasih lihat makan alpukat. Saya punya temen namanya Susan Bahtiar, tinggal di Belanda. Terus dia bilang gini, Dave, gue juga kalau pagi sarapannya alpukat, tapi the way I eat it is quite different. Dia makan alpukat tanpa bumbu, tanpa apa-apa. Lalu dia pakai sea salt, terus pakai merica, terus telur rebus 3, terus dia pakai cherry tomato. Aku bilang, boleh tuh kapan-kapan aku coba. Ntar kalau ke supermarket aku mau coba cari cherry tomato. Digital Diva kalungnya bersinar cemerlang. Iya. Tahu dong. Saya kan Manado. Suka kan yang sengkredep gini. Kayaknya tuh casual chic gitu. Oh, terus avokadonya dicocol pakai bagel gitu, katanya enak. Ya, tepung dong. Sourdough, ini kali ya. Apa tuh kok sourdough? Iya, sourdough kali ya kalau bagel ya. Hah? Belum sempat belanja ke supermarket, jadi belum punya cherry tomato. Oke tuh Iwet udah. Cari latihan. Hai Depok, selamat pagi. Udah pada sarapan belum? Yang pada nge-gym, sebelum berangkat nge-gym sarapannya apa? Lu tuh kalau mulai lihat ke layar dulu, jangan langsung makan, langsung ngomong. Ada kali gue 10 menit bengong. Bohong banget, orang gua live baru. Nggak, ojo ngapusi kok ngono pagi-pagi. Aku tuh mulai baru 3 menit. Masa lu udah bengong 10 menit? Berarti sisa lu 7 menitnya lu tuh bengong menatap meja lu sama sup lo. Iya, 10 menit gue bengong tadi. Oh, weekend kayaknya sempet masak ya kamu ya? Semalam, nggak weekend. Aku semalam masak karena kemarin apa ya? Gue makan siangnya telat. Baru jam 3 apa kalau nggak salah. Sakit dong, mah lo. Ya lumayan. Tapi oke lah. Oh. Terus Namanya hidup. hubungannya sama masak apa nih?
Karena malam-malam udah males pesen-pesen. Jadi habis itu gue lihat di kulkas masih ada jagung, masih ada jamur, masih ada telur, ada ayam, ada bawang putih. Jadi ya udah gue masak aja. Menurut gue tuh hebat loh orang yang bisa bisa waste something up gitu, bisa masak dengan cara yang buka kulkas deh, lihat deh di dapur ada apa ya. I think it took a special talent to do that loh. Gue dulu dipaksa Oleh. waktu gue pertama-tama adalah waktu gue tinggal di Bandung ngekos. Of course. Terus abis itu gue pernah deket sama orang. Karena kan gitu ya, gue dalam hidup gue tuh pokoknya kalau deket sama orang tuh gue harus dapat sebuah pelajaran gitu ibaratnya kan. Nah itu bedanya lu sama gue. Gue dapat pelajaran apa dari dia gitu. Lu kalau deket sama orang, gue dapat pelajaran apa? Gue kalau deket sama orang, gue dapat banda apa nih? Gue udah tebak. Dia bilang sama gue, kalau tinggal single sendirian, satu yang harus dipunya survival kitnya adalah harus bisa masak. Wajib, nggak bisa nggak. Terserah mau cemplung-cemplungin sayur, mau tumis-tumis, mau bikin sup, mau bikin apa aja pokoknya buat lo makan itu survival kit nomor 1. Nggak boleh ditawar. Gitu. Gue pernah tinggal sendiri, kenapa gue nggak pernah bisa masak ya, Wet? Nggak ada keinginan. Pernah loh, gue pernah belajar loh. Sama dia juga nyontoin dulu. Oh, gue tuh pernah belajar loh, Wet. Gue tuh pernah ikut courses sama Chef Arimbi Nimpuno, lo tau nggak? Ya lu juga lebay banget pakai Arimbi Nimpuno. Santai aja bro, Bu Siska. Timbang buat makanan rumah aja mah Arimbi Nimpuno. Lu lebay. Orang tuh kan ada fasenya di mana dia tuh lagi nembak, mimpinya tuh jauh, bro. Gue tuh masa itu ya. Ini gara-gara si Eca, lo tau Eca Mayori nggak? Itu yang ngajakin gue tuh si Eca loh. Ya Eca mah ketahuan, emak-emak. Enggak. Lu. Waktu itu tuh gue lagi congkak gitu, lagi kayaknya, gue mau nembak kehidupan jet setter. Gue kalau masak juga harus dari chef yang bener. Enggak, tapi truth be told ya, udah gitu kan Arimbi Nimpuno tuh buka course-nya gitu di apartemennya dia. Tebak dong apartemennya di mana? Dharma Wangsa. Salah loh. Capital Residence. Di mana? Aku Buwono baru buka. Ih, mantap tuh. Masuknya juga mesti diantar pakai konsies. Oh gitu. Belum pernah tuh gue berkunjung situ. Main deh, Say. Nangis lu lihat saldo tabungan lo. Miris, yes. Enggak, tapi truth be told, Arimbi Nimpuno tuh waktu itu ngajarin courses masaknya tuh yang simple-simple. Bikin pasta, bikin salad, bikin ini, bikin itu, tuna, pansier tuna, gitu-gitu. Gue tahu deh. Terus terus ada satu tambahan coursesnya adalah bikin dessert. Ini way back then ya, yang ngajarin dessert itu Chef JC. Nggak lama setelah dia ngajarin kelas gue, chef ini buka restoran sama pacarnya. Tebak dong restorannya apa? Pastry. Union. Oh, gitu. Gue inget kenapa gue bisa masak jadinya. Dari kecil tuh gue emang suka masak. Satu. Dulu tuh gue nonton Walk with Yan. Oh my God, yes. Ya kan? Walk with Yan. RCTI. Terus abis itu, yes. I grew up also with Rudy Khoirudin. Ya, 2. Abis itu yang ketiga gue kuliah dong. Gue kuliah harus bisa masak. Ya kan? Yang keempat adalah gue inget nih waktu gue deket sama orang itu kan dia bilang gitu bahwa laki-laki tuh harus bisa masak, apalagi kalau lu tinggal sendirian. Dan kemudian dulu itu one of our quality time adalah masak bareng sebelum kita makan siang atau dinner gitu. Nah, kemudian seneng kan perasaan itu.
Jadi ketika gue lagi sendirian untuk membangkitkan perasaan senang itu, gue masak lagi. Dan masakannya sama seperti yang dimasak bareng sama dia, pasta, terus abis itu baked beans, terus abis itu apa lagi ya, sup, gitu. Did you know kalau lately Rudy Hoirudin juga menjadi hot topic tuh di sosial media? Tahu dia jadi ininya Master Chef kan? Ya, Tahu. lo tahu what's the story Morning Glory behind the buzz about Rudy Hoirudin dong? Apa? Saking gue penasarannya gue sampai bacain kolom komentar. Jadi kan katanya Rudy Hoirudin kan udah lama nggak terdengar untuk kelihatan untuk penonton milenial, mungkin mereka udah siapa ya Rudy Hoirudin gitu. Jadi rupanya di acara masak itu dia jadi juri menggantikan Chef Arnold apa ya? Betul. Arnold Purnomo. Ya, jadi kehadiran pertamanya dia itu dia banyak diragukan lah oleh penonton. Duh, siapa sih nih? Duh, bisa apa sih nih? Up until ketika penjurian mulai, cara dia menjuri dan insight yang dia berikan ketika dia mengkritik makanan dari hasil karya para peserta, itu tuh tactical, insightful, dan on the nose. Ya. Jadi penonton tuh, oh jago ya nih orang gitu. Ya. And then the wave turn gitu. Oh ternyata Rudy Hoirudin ini jago ya gitu. Terus barulah rame-rame mereka memuja itu. Oh jago nih Rudy Hoirudin keren gitu. Ya anak sekarang mungkin udah nggak kenal Rudy Hoirudin karena Rudy Hoirudin social media presence-nya tidak sekuat juri yang ia gantikan gitu loh. Ya, setuju gue. Karena memang Rudy Hoirudin itu memang berpengalaman. Yes. Ya kan? Emang berpengalaman, emang dia sekolah. Sehingga ketika dia memberikan masukan itu based on teknik gitu kan ya. Iya, betul. By the way, kita weekend kemarin makan siang guys. Kita cosplay jadi Sobat Konglo. Ya, makannya Dave terus sekarang kelewatan tuh menjiwainya, masih dipakai kalungnya. Padahal kan itu hidroponik ya guys ya. Kalau kalung gue hidroponik guys. Kalau yang kemarin berlian beneran guys. Tapi lo tahu nggak sebenarnya cerita dari seluruh instalasi pameran itu? Kita mau shout out dan say hello kepada tim Mondial. Karena tim siapa tuh cewek itu yang duduk samping di depan kita? Ninda bilang gini, keterlaluan deh. Gue udah event ajak Nicola Saputra, anak-anak gue nggak pernah heboh kasak-kusuk minta ngantri foto. Giliran lihat guest list hari ini ada Iwet, ada si Dave, pada heboh minta foto. Berkembang dong. Oh masa sih Ninda? Jadi aku mau shout out sama geng Mondial. Gue bilang gini, soalnya kalau sama Niko kan mereka ngelihat bintang, kalau ngelihat gue kan mereka ngelihat oh emaknya nih. Yes. At least bude lah ya. Lo harus tahu itu ceritanya ternyata deep banget. What do you mean? Si pameran itu tuh. Oh. Coba, gue mau tanya sama lo, apa yang lo dapat sebenarnya dari pameran itu? Gue mau cross check nih. Ini ya, interpretasi lo aja gitu. Oke, insight yang gue dapat dari undangan Harumi makan siang Mondial kemarin. Ya. Harga berlian lagi turun. Lo mah jatuhnya emang taktikal banget ya. Karena lo kalau lihat gue foto kemarin tuh gue pakai cincin, Leslie kasih gue pakai 2,5 karat. Harga berlian lagi turun. Jadi sekarang adalah waktu terbaik buat beli berlian, kata dia. Betul. Satu itu. Dua, filosofi hidup. Berlian itu batu alam, substance alam yang jadi bersinar setelah ditempa oleh api. Makanya instalasi seni yang dihadirkan Mondial adalah bara. Gue mau cerita soal bara itu. Lo perhatiin nggak instalasinya itu
itu adalah karya seniman loh. Kan dijelasin sama Leslie. Gue punya kuping web. Iya, gue nanya dulu, ngecek siapa namanya senimannya. Siapa Beb? Ya kan? Udah marah-marah, abis itu nanya. Marah-marah itu udah harus berpengetahuan. Loh, bener nggak sih? Hashtag baru just got discovered. Born today. Kalau marah-marah harus sudah berpengetahuan. Punten, aku boleh jump in, dive in. Aduh gatel. Lihat aja Rudy Hoirudin. Kalau dia ngasih masukan itu emang based on knowledge, bener nggak? Ya. Jadi itu tuh sebenarnya instalasi seni guys. Makanya gue juga mau mengencourage teman-teman geng duet untuk nonton deh, lihat eksibisi ini. Karena ini sebenarnya adalah exhibition kolaborasi antara Mondial, Nicholas Saputra, dan seniman namanya Iwan Yusuf, Studio Jaring. Oh, ya, studionya jaring, makanya banyak menggunakan jaring-jaring ya? Exactly, karena kan kalau seniman suka gitu ya, dia punya obsesi sama satu material, sama satu cerita yang kemudian dia olah terus. Nah, si Studio Jaring ini tuh lihat nggak yang di sebelah kanan ada warna biru? Itu menurut lo apa? Jaring. Oh. Aku pengen marah-marah, tapi aku belum berpengetahuan. Jadi kamu nggak boleh marah-marah. Air. Ya kalau api sama air, mati dong. Biru, langit. Langit ya. Ya udah biar cepet deh gue kasih tahu ya, daripada kita tebak-tebakan nggak kelar-kelar ya. Jadi, dia kan ceritanya tentang api. Bagaimana api itu menciptakan si berlian itu kan. Dan berliannya kalau Mondial tuh branded diamond yang diambil dari berbagai macam tempat. Ada yang dari dasar laut, ada yang dari gunung, ada yang dari apa-apa segala macam. Tapi semua punya kesamaan, yaitu ditempa oleh api. Api itu kan warnanya ada macam-macam loh, Bo. Ada api flame yang warnanya orange kita lihat. Ada api yang sangat panas yang warnanya biru. Dan juga ada api yang warnanya merah. Itu yang kemudian diturunkan Nico bersama dengan desainernya Mondial dalam koleksi mereka. That's why batu yang dipakai adalah ruby and sapphire. Biru. Yes. Keren ya? Bagus. Bagus banget. Terus gue gini. Wow. Tanya dong diceritain siapa? Vina. Namanya Ninda. Tapi bukan dia yang cerita. Siapa yang cerita sama lo? Nicholas Saputra. Kalau diam. Kapan lo ketemu Niko? Niko nggak datang kemarin. Tadi malam teleponan sama gue. Ih Najong, pick me banget lo ngasih lihat lo punya nomor teleponnya Niko. Beli. Nanyain gue nggak dia, Nek? Nanyain. Ya? Si Dave beli nggak? Dia bilang gitu. Ini Niko mah. Tapi minimal di matanya Niko gue mampu ya. Ya kan? Iya. Iya loh. Lu di matanya Nicholas Saputra tuh mampu. Iya bener. Lu buktiin dong beli. Kompor lu. Lah kan gue menyesuaikan tema api. Ya cincin gue itu baru akan gue bisa beli kalau invoice gue dari lu udah lu turunin. Bayar dong honor gue makanya, Nek. Kemarin kita megang cincin, si Dave tuh kan paling nggak tahan ya guys, sama bebatuan gitu tuh dia nggak tahan tuh dia, bebatuan, perhiasan, dia tuh nggak bisa dia tuh, cannot, lemah dia. Itu gue tuh ibarat kata, gue tuh remaja-remaja Indomaret ngelihat yang terang dikit tuh gue tuh langsung, gitu. Iya. Laron dia tuh, begitu bling bling sengkredep tuh dia, mendekat gitu. Terus Leslie itu juga pintar sih menurut gue, GM Mondial itu. Dia tahu banget nih, ini temen gue ini suka banget batu-batuan gitu ya.
Dikasihnya enggak yang pecahan-pecahan gitu, enggak dikasih sama Leslie. Dipegangin satu yang butir. Dave cuma gini, Nek, bagus deh. Terus gue gini, lu ngarep gue beliin lo? Gue ngarep lo beliin, gue ngarep duitnya dibayar. Lu mah bisnismen, punya duit dikit diputar, putar. Gue seniman, punya duit dikit, gue spend. Punya duit gue beli banda. Nya, gue bukan bisnismen, duit nggak gue puter, pusing. Duitnya vertigo. Iya guys, soliter berapa kemarin Dev? 2,5 kret ya? Ya. Dipegang sama Dev, dipasang-pasang gitu ya, dilihat-lihat gitu ya. Sambil gue gini, apa nih? Kira-kira gimana nih? Terus dia gini, ada kerjaan apa nek yang bisa bayar ini? Bodoh amat. Terus dia mulai gini, gue tanya Mbak Wati ada invoice apa yang turun? Gue gini, nggak cukup. This is a good question. Apakah instalasinya itu free entry? Kayaknya ada registrasi tapi gratis kok. Iya, free. Masuk deh guys, mesti lihat, dan ini masih sampai akhir Februari, 28 Februari 2025 di Plaza Indonesia, The Warehouse, lantai 5 ya, Dave? Lantai 5. Iya. Nah, ada yang nanya, good question. Bentar Dave, berlian bisa digadai nggak sih? Nah, gue baru tahu guys, ternyata si grupnya Mondial itu kan ada beberapa brand ya. Ada Frank & Co, ada Mondial, ada The Palace kalau gue nggak salah. Itu kalau misalnya lo lagi butuh uang, lo bisa gadein lagi di grup mereka. Ya, di Kokon. Gitu. Terus gue bilang gini, wah penting nih. Minimal gini, jangan takut kalau misalnya belum mampu beli. Minimal nikmati instalasi seninya, sama dapat inspirasinya. Intinya, kalau lu sedang dalam tempaan hidup gitu ya, lu merasa panas, lu kayaknya usaha lu gagal terus, lu tuh ya di tempat api lah gitu ya, hidup lu lagi quote unquote seperti di tempat api gitu. Ingat, berlian itu akan bersinar dan menjadi batu permata setelah dia keluar dari tempaan api. Betul. Jadi lalui itu semua supaya lu bisa keluar sebagai berlian. Iya, setuju. Experience aja guys, maksud gue nggak ya kalau lo mau beli syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Cuma menurut gue the story of the exhibition itu menurut gue bagus gitu. Terus karyanya Iwan Yusuf itu menurut gue juga bagus. Itu dibuat dari jaring dan ternyata itu tuh bisa dipretelin, bisa dicopot-copot, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya. Nah, abis dari event Mondial, gue pergi ke JCC. Itu bener kan eventnya Jakarta Sneakers Day kan? Jadi Jakarta Sneakers Day, tapi yang gue pengen lihat aja ada apa Jakarta Sneakers Day itu. Terus gue ketemu beberapa teman lama yang udah lama nggak ketemu. Lu sempat kenal Lenny Teja nggak sih? Kenal, tahu. Gue ketemu Lenny Teja, Wet. Oh iya? Lenny Teja sekarang mengembangkan brand, aduh gue lupa deh brand apa sepatu gitu deh. Nah terus sebetulnya yang gue incer di dalam Jakarta Sneakers Day itu ada cuman satu lorong sama aja minyak wangi. Terus? Dikit banget tapi bagian porsi minyak wanginya. Ya nama acaranya apa? Jakarta Sneakers Day. Jadi yang lebih banyak harusnya apa? Sneakers Day. Ya udah. Tapi rumpian para tenant penjualannya banyakkan Aduh, sesak gue.
Itu deh pokoknya. Terus ada cerita apa di sana? Seru aja sih ngelihat orang-orang pada gila-gila sneakers. Gue kan nggak ngerti sneakers ya, Wet. Jadi yang gue dikasih tahu, gue ketemu temen gue tuh kan dia brand owner Moon. Ada minyak wangi namanya Moon. Terus dia bilang ini, Kak, kamu udah lihat belum collab sepatu on cloud sama apa edisi Chinese New Year warnanya merah? Enggak, gue bilang ini. Kamu nggak mau ikutan ngantri? Enggak. Nggak segitunya, Bo, dengan sneakers. Kelihatan kok. Iya. Tapi ada sedikit yang bergeser juga dari industri sneakers itu. Apa tuh? Jadi sekarang itu banyak banget yang jualan sepatu lari, Bo. Di acara Sneakers Day. Di kan sebenarnya apa namanya? Sneakers Festival itu sebenarnya udah lama. Oh. Udah lama ada dari sebelum pandemi. Lalu kemudian 2017-2018 lah gitu. Peaknya tuh kayak 2018-2019 itu zaman-zaman gue beli sneakers puyeng itu kan. Terus abis itu waktu itu tuh masih buat casual style. Nah sekarang itu udah masuknya ke ranah functional banget buat training, buat sepatu lari, dan collab-collabnya sama harga-harga tuh juga gila-gila banget gitu. Jadi kalau lo lihat tuh di Jakarta Sneakers Day itu banyak banget sekarang yang jualan sepatu-sepatu lari gitu. Oh, karena running itu sekarang jadi opsi pilihan olahraga orang. Betul. Ya, lucu sih, banyak ketemu, ada beberapa geng duet tuh yang gini, Kak, suami aku tuh nguber-nguber kamu, lo lari-lari dari belakang mau foto, gitu. Terus dia fotoin gue dari belakang lagi pegangan tangan sama si Hans, gue gini, lah mana suamimu? Tapi gue baca DM-nya, gue udah di rumah. Terus gue juga kemarin ke gereja, ada beberapa yang menegur gue bilang, istri aku suka nontonin gitu. Terus dia bilang ada juga kenalan gue Bastian sama Juni Rambi, Pak RT di sini, sama anaknya gitu, suka nontonin on the way ke kantor gitu. Terus gue tuh sambil pulang gue gini, katanya mereka dapat ya Bu dari kita ya. Gimana? Kan gue langsung, aduh. Lu suka gitu gak sih kalau ketemu orang gitu yang aku suka nontonin, lu langsung jadi conscious gitu. Jadi kalau bahasanya Hans tuh Maksudnya gimana? insecure gitu. Kan selama ini gue berpikir bahwa aduh TikTok itu tempat main gue, dimana gue bisa ngomong ngalor ngidul A sampai B yang gak bisa gue sampaikan di media-media sebelumnya gitu. Terus tapi begitu menyadari, oh ternyata banyak yang ngedengerin. Lo mau pick me apa gimana sih? Gue takut salah-salah ngomong gitu loh. Itu udah pasti hari-hari lo itu. Kemarin juga itu yang gue bahas sama Nico. Kenapa lagi? Nah, kebongkar lu ngomongin gue sama si Nico. Dia bilang, temen lo bilangnya dia suruh ngerem-ngerem kalau ngomong gitu. Nah, itu Nico. Aku tuh cuman merasa bahwa aku tuh nggak pengen dibatasi. Maksudnya gimana nggak pengen dibatasi? Gue seneng banyak yang ngedengerin, banyak Bentar, itu apa ya? Ini shawl yang dikirimin geng duet waktu Natal. Lu kan juga dapet. Enggak. Lu buang. Gue nggak dapet. Nggak mungkin. Dia bikin 3 buat Mbak Wati, buat lo sama buat gue. Masa? Iwet. Apresiatif lu tuh kurang sekali. Ih, pinter banget ngebunuh gue. Di-kill lo gue barusan. Oh iya. Ada ininya, ada printnya. Oh. Masa ya ada ya? Oke. Jadi menurut lo nggak tahu tuh kalau siaran kita tiap pagi ini sebenarnya memberikan manfaat apa untuk geng duet? Ya, kita berbagi cerita, belajar dari pengalaman hidup orang, that's for sure. Cuman yang gue concern adalah gue nggak mau terus hanya karena sekarang banyak yang denger, kebebasan kita ngobrol tuh jadi terbatasi karena kita udah mulai punya banyak rambu-rambu. Itu aja sih, Wet. Oh, poinnya itu.
Karena kan poinnya itu. pertama kali kita ngerjain ini tuh kan sebagai creativity outlet kan. Betul. Gitu. Gue nggak mau jadi terbebani gitu karena orang pada nonton, karena ini, karena itu yang lu bilang cerita orang presiden nonton, apa siapa nonton, kayak ih bodo amat dah, gue mah nggak mau pikirin gitu loh. Intinya tuh gue Tapi lu sebenarnya tertekan kan, pressure. agak. Begitu lo tahu yang nonton ini itu lo langsung kayak ayam gitu ya. Huhu. Oh gitu, lo tuh ya. Ya nggak apa-apa, tetap jadi diri lo aja, nggak usah jadi ke pressure. Iya sih. Tapi lu kadang suka merasa gini gak sih? Apa yang kita butuhkan Tuhan jawab dengan cara yang rupa-rupa. Lately gue merasa jawaban Tuhan itu hadir dalam bentuk, Tuhan tuh kayaknya udah mulai AI. Dalam bentuk kenapa? Emang Tuhan gak ikut teknologi, Nek? Ya benar, lo nggak salah tapi nggak gitu cara mainnya. Tuhan udah mulai AI. Tuhan tuh update. Bo, belum ada AI juga Tuhan udah dengar. Nah makanya dah, nggak salah dong kalau Tuhan juga mainan AI. Jadi gue kan gitu ya, aduh Tuhan gitu ya, aduh I have to explain gitu, kenapa tujuan gue siaran. Terus the first thing I got waktu gue buka TikTok adalah konten dari penulis buku di Robert Greene. Ya, Lu udah baca belum bukunya? belum. Gue mau beli ah. Judul bukunya kan 48 Laws of Power. Jadi dia di interview di sebuah podcast. One of the laws dia bilang adalah, this is so good. Never complain, never explain. Ya, Dia bilang gitu. Kenapa gitu? If you want to have power and to show power in life, satu, jangan pernah mengeluh. Jadi kalau lo lagi sebel, lo lagi kesel, lo lagi sedih, lo nggak suka terhadap sesuatu, lo mau menyampaikan komplain, jangan sampai kedengaran orang lain. ya. Never complain. Dua, never explain. Maksudnya apa? Nggak usah dijelaskan ke orang apa yang sedang lo lakukan, apa yang jadi cita-cita lo, maksud lo terlalu dijelaskan berlebih. Just do it. Biarkan karya lo yang menjadi cerminan terhadap apa yang sedang lo kerjakan. Never explain. Suka gini, oh bagus juga ya. Jadi gue pikir, bodoh ah. I should not explain myself on how to do this gitu, my creativity outlet. Kerjain aja gitu. Nggak usah komplain. Never complain. Never explain. Oke, Elaine? Gue suka nih. Gue suka banget sama pelajaran hidup hari ini. Robert Greene ya. Tadi ada yang bilang juga bahwa ini juga prinsipnya Queen Elizabeth dan juga the royal family, British royal family. Never complain, never explain. Cuma ini menarik nih, ini menarik banget. Dan ini kan adalah dibilang tadi kalau lo mau punya power, if you want to be successful, ya kan, just do it. Never complain, never explain. Tapi pada kenyataan hidup nih, apalagi di society, never complain iya. Wah gila, dia orang yang oke banget, nggak pernah komplain dalam hidupnya. Oke banget. Yang kedua, never explain. Gue tuh berkali-kali loh, Dev, dimarahin orang, temen gue terutama, lu nggak bilang sih, lu nggak ngejelasin sih lu lagi ngapain, lu lagi gimana, lu lagi kondisi apa. Terus jadi gini, kok jadi salah gue lagi ya? Ya. Do I have to explain everything? Ya. No. Itu gue dulu keselnya sampai kayak, kenapa jadi salah gue lagi? Menurut gue,
there are things in life that I don't have to explain to anyone. I don't have the kewajiban apa bahasa Inggrisnya? Di Apa ya kewajiban? obligation. Yes. I don't have the obligation to explain everything to everyone. Berantem loh gue, Bo. Ya. Dimusuhin loh gue sama society. Cuma perkara kayak Anjay, society kata. serius kan? Maksud gue bukan cuma 1-2 orang gitu loh. Group of people, it's society, right? Ya. Gue cuman gini. Orang-orang harus paham sih bahwa memang tidak harus menjelaskan segala sesuatu ke semua orang menurut gue. Ya. Again ya, tergantung konteks ya gini. Mungkin never explain yang Iwet bilang kenapa sih orang selalu minta dijelasin. Kalau konteksnya gini, kalau lu sebagai leader, lu tidak menjelaskan visi misi lu kepada bawahan lo, ya susah. Ya kan, apa yang lo lakukan mungkin tidak akan trickle down. Tapi penjelasannya juga nggak 100%. On to no basis gitu kan maksud lo. Yang perlu lo ketahui aja, nggak semua juga bisa gue ceritain. Itu juga, oke. Gue punya pendapat mengenai hal ini. Menurut aku ya Iwet, ini pendapat pribadi. Karena saat ini kita itu sudah hidup di zaman semua serba disuapin. Menurut gue. Ya. Contoh, apa yang what makes me to come up with that conclusion? Semua maunya serba jelas di awal. Contoh gitu. Kalau bikin konten itu harus jelas, iya kan? Semua informasi harus truncated dalam video 1 menit. Nggak ada lagi tuh kayak dulu gitu, yang we lure you in dengan headline manis, dengan headline cantik supaya lu bisa membaca artikelnya yang 2 halaman. Anak sekarang udah gak mau baca, Beb. Udah dalam 1 paragraf semua informasi pentingnya harus lu rangkum. Oh gitu. Kalau bisa dari headline-nya lu udah dapat intisarinya. Oh gitu. Dicekokin. Lu mau beli sesuatu, yang lu cari apa? Review. Gak ada tuh lure in karena rasa penasaran, oh I want to have my own experience to it. Pengalaman Iwet mungkin berbeda, pengalaman Dave pasti berbeda. Beli deh, cobain deh. Semua sekarang maunya dicekokin aja. Terus on top of it, kita hidup di zaman yang semua serba buru-buru. Karena kita merasa dunia ini tuh luas banget. I want to taste everything. Jadi gue pengennya buru-buru aja gitu. Jadi ngapa-ngapain juga yaudah lu ceritain aja, giliran diceritain cuman sepenggal, kita minta sepenggalnya lagi. Yuk, let's take this journey together and discover the rest of the 50%. Nggak mau lu ceritain aja, gitu. Iya nggak sih, Beb? Iya. Setuju. Mungkin seperti itu. Karena gue juga merasa bahwa yang kejadian sama gue tuh mostly karena itu tadi, karena udah malas untuk mereka-reka, udah malas untuk mencoba. Akhirnya udah lu kasih tau aja, gue mesti ngapain, lu jelasin, ntar gue kerjain. Lu kasih tau sama gue, ini ada apa, solusinya apa, gue mesti ngapain, gitu. Nah sementara gue masih mikir kayak ada beberapa hal yang memang harus gue keep, tidak untuk di-share, ada beberapa hal yang memang gue share gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu. Gitu. Jadi tadi ada yang bilang gini, tapi kalau berkaitan banyak orang ya harus dijelasin dong. Yes and no menurut gue. Iya, tergantung. Yes and no. Karena makanya menurut gue pelajaran ini tuh tidak bisa ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah ya guys. Kayak maksudnya gini, never complain, iya. Never complain tuh menurut gue it's a very good attitude. Tapi juga jangan sampai kemudian jadi toxic. Toxic dalam artian ke elonya jadi nyakitin gitu. Kalau misalnya memang lo ternyata butuh venting out. Lo butuh venting out, ya lo kerjain. Tapi dalam porsi yang pas aja. Jangan terus jadi tiap hari lo ngedumel gitu. Terus kemudian tadi gitu ya, never explain. Kalau memang ada hal-hal yang, gue setuju sama Dave bilang, you have to give the vision, the direction, supaya itu bisa turun ke bawah. I agree with you.
Tapi kalau ada rahasia-rahasia, hal-hal yang memang tidak perlu di-share, no need, and you don't have to explain that. Gitu. Iya, iya betul. Karena mungkin maksud dari rule-nya Robert Greene when he say that, again ini kan kutipan penggalan ya. Kita sebetulnya harusnya baca bukunya. Ketika dia bilang, konteksnya ketika dia bilang never complain, never explain adalah terutama mengenai visi dan misi lo dalam hidup. When you have your own dreams, you don't need to explain it to everyone what it is. Iya kan? Makanya dia bilang, just do it, berkarya aja, lakukan, raih mimpi lo. Ketika lo sudah berhasil meraih mimpi lo, people will appreciate you. Lo nggak perlu gitu. Kan sekarang kita kan sebetulnya we live in a world where explaining considered as storytelling. Everything you share, oversharing, over complaining, over explaining, over emotion in social media, right? Ya. Nona Nata nanya, bagus deh. Kalau izin maaf ya, saya nggak bisa datang ke acara kamu. Nah, perlu explain nggak kenapanya? Menurut gue nggak. You just have to tell, oke, gue nggak bisa datang karena ada kegiatan lain, and that's it. Dan orang yang ngundang seharusnya udah paham bahwa, oh ya udah, dia nggak bisa datang. Titik. Nggak perlu sampai yang kayak, aduh maaf ya, aku tuh gini, gitu, gitu. Why? Iya, itu juga over explaining. Ya kan? Tegas aja gitu, clean, simple, direct. That's power. Ya. Ya. Kayak kemarin gue ngobrol ya sama, gue ngobrol sama satu temen gue gitu ya. Terus dia tuh lagi gini, aduh gue tuh lagi susah hati deh gitu. Gue berbuat kesalahan di pekerjaan gue gitu. Oke, terus gue pikir jadi dia lagi butuh teman untuk bercerita. Oke, terus gue gini. Iya gue tuh udah minta maaf ke pimpinan gue gitu. Terus I own my mistake. Oke gitu. Nah terus di ceritanya dia tuh dia kept on meminta maafnya tuh berulang-ulang pada banyak kesempatan ke semua orang. Terus gue bilang gini, Bobo, kalau buat gue ya, since you ask my opinion, berbuat salah di apalagi ini konteksnya pekerjaan, berbuat salah di pekerjaan wajar. Own your mistake, you did. Lu minta maaf sekali aja, jangan kebanyakan, Bo. Lu jangan menjadi hamba dan budak. Lu diinjek. Lu berbuat salah, own it, minta maaf, shut up. Stop over apologizing to unnecessary people. Ke atasan lo, ke rekan kerja lo yang merasa dirugikan, selesai. Nggak terus setiap kali kesempatan lo tuh kayak dikasih flashlight gitu oleh rekan kerja lo. Lo kan pernah berbuat salah ya waktu itu kan? Ayo. Terus lo, oh iya, aduh maaf ya, iya deh gue kerjain. No, that's not how I want to do my life. Berbuat salah wajar. Sekali own it, selesai. Itu juga buat gue bagian dari over explaining. Setuju banget. Gue this is a very good topic menurut gue. Thank you for brought it up. Keren gitu. Dan menurut gue tadi kan ada yang banyak ya bilang katanya gini, tapi kan orang lain suka minta penjelasan kak, tapi kan ini itu. Bahkan kalau misalnya cuti, oh it's your right. Cuti lu gak perlu ngejelasin kok lu mau kemana. Kadang-kadang emang bos lu suka iseng aja. Tapi trust me, itu iseng kok. Gak yang sampai kayak ngapain, mau pergi, apa-apa, enggak. You know? Cuti it's your right. Kalau lu mau cuti lu tinggal bilang, Pak, Bu, saya mau cuti ya. Tanggal segini sampai tanggal segini. Misalnya ditanya, mau ngapain? Saya mau liburan. Oke. Saya ada urusan. Oke, titik. Kalau didetailin, lu bisa ngomong, it's my right loh not to explain it to you. Tegas aja. Ya. Dan menurut gue untuk orang-orang yang menuntut ya penjelasan-penjelasan, belajar deh untuk menerima bahwa ya udah. Ada kok hal-hal di dunia ini lo nggak perlu tahu. Sama itu juga mungkin tarik ulur ya Wet ya. The whole power play gitu ya. Mungkin bos lu juga begitu karena lu kelihatan tipe orang yang bisa dikorek, ditindas, ya kan kayak bully aja. Bully tuh bisa, they can pick up on subject yang bisa bully gitu. Jadi kalau elunya kayaknya gampang banget untuk
mau kemana emang, ngerjain apa emang, gitu. Tapi kalau lu tegas, enggak Pak, saya mau berencana cuti, tegas gitu, dan you stand by your guard and your opinion, that's it, selesai sampai di situ, disetir. Iya, setuju gue. Setuju. Sama satu lagi, menolak deh kalau diajak untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang dianggap harus jadi pembahasan umum tapi tidak. Oke. Maksud gue tuh jangan kemudian jatuhnya jadi bergunjing karena lo tidak mendapatkan penjelasan. Terus akhirnya gerundel, abis itu kita kumpul yuk, kita ketemuan yuk, kita ini yuk, you know. Nah, bicara mengenai itu ya, lu setuju gak kalau mengenai, menurut gue ya Wet ya, tiap orang itu harus punya, I don't know what you call it, mungkin core value kali ya, core value batasan di mana enggak, this is not for discussion, this is who I am, my core value. In my case adalah salah satunya agama. Wet, gue tuh nggak pernah berdiskusi mengenai agama gue. Iya. Karena buat gue, my religion is not open for discussion with anyone. It's about my relationship with my God. And you are never invited into the discussion. Kita boleh bertukar pikiran, tapi perkara gue akan terima pendapat lo atau tidak, atau ketika lo menentang kepercayaan gue atau tidak, gue akan tutup agenda. Because my religion is not for discussion. Jadi gue tuh paling tersinggung ya Wet. Nah ini buka-bukaan. Gue paling, karena itu core value gue paling tersinggung kalau orang nyentil gue mengenai agama Wet. Misal gitu, katanya orang Kristen, kok ngomongin orang? Nah itu gue paling tersinggung. Misal gitu ya, katanya orang Kristen, kok melanggar lampu merah gitu. Itu gue gini, no, my religion is not up for discussion. Jadi leave it out. Ya nggak sih? Jadi let's set our boundaries. Ya, kita sadar gitu bahwa satu, tidak semua hal harus di-explain. Balik lagi ya, tidak semua hal. Ada juga memang hal-hal yang harus di-explain, gue setuju kok. Kayak misalnya, lo melakukan kesalahan. Lo kasih penjelasan kenapa terjadi kesalahan itu tuh penting. Iya nggak? Ya. Kenapa lo melakukan itu, apa yang terjadi, bagaimana ceritanya, itu harus dijelasin. Yes. Atau misalnya lo lagi mau, makanya jangan ditelan mentah-mentah. Lo misalnya lagi mau pitching. Ya. Pitching ideation. Itu kan butuh explanation dong. Kagak lo tiba-tiba, ngerti gak sih lo? Saya punya ide ini. Kenapa? I don't need to explain my idea. Ini Pak, menurut Robert Greene, satu dari 48 rules dari buku The Power yang pernah dibahas di duet siaran pagi, never complain, never apa rakyat, explain. Enggak, itu harus lo explain. Trend of thoughts-nya gimana, reason behind-nya kayak apa. Beda, jangan ditelan mentah-mentah, oke? Ya, lo berbuat salah terus ketika lo ditanya sama atasan lo atau sama orang gitu, kenapa sih lo ngelakuin ini? Sorry, according to Robert Greene from the book of Power, never complain, never explain. Enggak gitu. Dipilih tetap. Aduh, gue kayaknya nggak akan ke situ deh. Sama kemana? Oke, gini. Tanpa bermaksud ageism ya. Ini tuh kita berangkat dari gue berangkat dari pengalaman gue sendiri. As you know, gue ini generasi X. Ya. Ya. Jadi digital platform itu it's not my forte. Ini sesuatu yang gue pelajari dari kalian, millennials, alpha, dan di bawah-bawahnya. Ya. Jadi kalau gue masih kaku mengenai digital, ya karena memang gue lagi belajar. Ya. Tapi gue membuka diri untuk belajar.
kemarin gue berdiskusi sama temen gue, mempertanyakan mengenai yang lagi rame lah di sosial media, mengenai komplain, mengenai review gitu. Terus pendapatnya temen gue tuh menarik deh. Dia bilang gini, karena dia businessman, dia meneruskan usaha orang tuanya. Dia bilang gini, karena boomers nih, boomers lokasi sosial media jadinya begitu. Apa tuh? Gue gini, maksudnya gini, kayak orang tua gue, boomers kan. Mereka tuh nggak bisa beradaptasi dan nggak bisa menerima nature di sosial media di mana orang merasa mereka punya hak untuk mengungkapkan apa yang ada di kepala mereka. Ya. Jadi tidak reseptif terhadap publik gitu. Karena di zaman mereka kalau orang komplain itu harus ketemu muka. Ya. Orang ngomong pendapat harus langsung. Ya. Harus kenalan dulu. Harus interaksi gitu. Nggak gitu. Zaman sekarang, terutama sosial media, terutama digital, orang tuh jauh lebih terbuka. Oh. Gitu. Terus gue gini, bener juga ya. Oke, itu pelajaran tuh buat gue. Kan gue juga kemarin kan gue bilang sama Iwet, aduh gue suka sakit hati deh bacain komentar-komentar di YouTube gitu. Di TikTok gue udah gak sakit hati. Di YouTube. Ya itu pelajaran buat gue ya. Si X main sosial media. Don't take it personally. People say what they want. Gak usah pusing gitu. Jangan terus gue jadi defensif. Gue jadi off guard, off key. Terus malah jadi kelihatan nggak gitu cara mainnya, bro. Kayak gue berusaha main volley di lapangan basket. Did you get the picture? Yeah. This is not how we play the game, Uncle. Iya. Iya. Iya, true. Gue oke. FYI guys, gue tuh millennials ya. Aku suka disangka boomers, Kak. Iya. Gue ingat tuh bahasa lu di YOLO, lu milenial senja kan? Milenial akhir. Aku tuh gini-gini millennials loh, Kak. Iya, makanya gue banyak belajar dari lo. Enggak, gue cuman mau cerita ini loh. Yang gue pelajari adalah bener ya, bahwa yang membedakan dari zaman itu adalah sebenarnya bagaimana mereka menyikapi kondisi, ya. Dan itu makin kelihatan ketika ada di sosial media. Lo ribet banget. Lu bayangkan kalau lu lagi live sama ibu-ibu di Tanah Abang. Nanti kan kalau udah mau bulan puasa gini semua nyari kerudung. Aku mau cerita. Oke, cerita. Udah lupa. Milenial senja, gue bantu lu. Gue kan di perbatasan ya antara X sama millennials ini. Jadi gue ngalamin tuh mulai yang zaman Friendster, Facebook, terus tiba-tiba Twitter tuh booming. Itu kan lu inget dong gimana gue adaptif sekali waktu itu, langsung begitu Twitter bunyi, gue masuk ke Twitter. Terus abis itu gue sampai BlackBerry gue beli gara-gara zaman dulu, gara-gara biar bisa Twitterannya di handphone. Remember that? That's the nature of millennials kan. Adaptif banget. Sementara lu masih kayak nanti aja. Lu kayak udah 2 tahun Twitter baru lu punya akun Twitter gitu loh, gue gak salah kan. Terus abis itu apalagi muncul gue ikutan. Instagram, Path, TikTok, wah semua gitu. Walaupun juga nature gue memang seperti itu. Nah, gue sebenarnya belajar mengenai kritik dan komentar bukan dari sosial media. Karena when I'm entering social media, gue nggak pernah jadi yang paling populer, Dave. Jadi kan karena popularity itu akibatnya itu adalah kritik, komentar orang dan lain sebagainya. Karena kan semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Exposure gitu ya. Sebagai akibat tuh apa namanya? Kok reason bukan reason? Konsekuensi. Terus abis itu gue justru belajar ini tuh ketika gue mulai masuk ke manajemen perusahaan.
gue belajar untuk kemudian selective hearing, selective reading. Gue belajar untuk nggak semua hal gue denger, nggak semua hal gue terima, nggak semua hal harus gue apa itu namanya? Respon. Harus gue respon. Karena kalau nggak gue gila. Dan akhirnya I built my wall. Ini agak ke bawah sih sampai sekarang. Jadi kayak I decided not to go lunch with people. You know what I mean? Karena kalau misalnya I go lunch with people, yang terjadilah nanti gossiping, discussing things yang nggak penting, gitu. Jadi I choose not to, gitu. Dan I select people around me supaya gue nggak jadi kayak limbung gitu. My sister Dan itu ketika kayak lu gue, persis. sorry? Adik gue kayak lu persis. Iya. Dan ketika kemudian gue masuk ke sosial media, tadinya kan gue nggak pernah jadi yang pohonnya tinggi gitu ya. Begitu gue masuk duet, gue kan selalu bilang ya, duet changed my life. I've been in radio, I've been in TV, never been like this the experience. Itu gue terapin lagi. Jadi ketika gue baca komen, tuh sekarang gue udah terlatih dengan kayak okay, whatever gitu. That's why I don't read DMs. Because I select. Karena kalau nggak gue gila, Bo. Yeah. Dan gue tahu bahwa gue tipikal orang yang gampang overwhelmed, gampang anxious. Jadi ketika itu gue fit terus ke gue, I die. I don't wanna die because of people. People I don't know. God, no. Right? Ya. Ini salah satu contoh dari menurut gue adalah gini. Kan tadi kan analoginya gini. Jangan main volley di lapangan basket gitu. Itu kan kayaknya orang-orang tua yang pada main sosial media ya. Contoh pemain basket yang main basket di lapangan basket. Lu inget juga kan kemarin ini kita sempat membahas siapa, Bo? Aduh, I forgot the name. Yang punya siloam, yang naik helikopter, yang videonya viral. Caroline Riyadi. Caroline. Itu kan kayaknya dia millennials ya. She's so young. Yeah. Lo udah lihat kan end up cerita dari video dia yang beredar itu? Ditemuin, Bo, orang yang bikin video itu secara tidak sengaja atau sengaja, I don't know, dalam sebuah event lari. Dan buat aku, bahasa tubuh dia dan how impromptu the situation itu menunjukkan, nah ini orang basket di lapangan basket. How she tackles virality di sosial media, ya begini. Ya ampun, kamu toh Pak yang bikin heboh ini. Terus, tapi lu lihat gesturnya nggak? Ini dia nih, gitu kan? Ada gitunya. Kan? Itu nggak tiap Ini dia nih, gitu. Itu nggak tiap hari loh Pak. Saya tuh tinggal di Karawaci loh. Iya. Iya kan? Iya. Open, receptive. Iya. Tapi core value-nya jelas, Bo. Iya. 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 Dan yang diketemuin juga neredek juga ya. Kayak ayam. Ayam gitu. Iya kan? Maksudnya gue core value-nya jelas karena dia tetap menciptakan jarak ya. Bersahabat, I welcome you, tapi berjarak. Dia masih panggil lu bapak. Iya. Ya, berharap lu panggil dia ibu. Iya. Jadi obrolan di ruang tamu, bukan obrolan di ruang keluarga. You're not her family. Iya. True. That is very true. Dan menurut gue itu makanya ya, mari kita melihat segala sesuatu tuh dari berbagai macam angle, jangan cuma satu angle aja. Jadi kayak misalnya tadi Dave cerita soal Robert Greene, it's a very good point menurut gue. Cuma apalagi botak. nggak usah lu botox, lu masih bener duduknya Malih. Kurang banyak ya, Cin? Anjir. Coba lihat aku hidungnya diginiin hidungnya. Thanksin nggak lo digituin eye to eye gitu? Kayak gitu, kurang gitu. Udah. Terus abis itu tadi itu Robert Greene. Terus abis itu ceritanya Caroline Riyadi. Kan kalau lo cuman lihatnya satu angle point of view tuh cuman ya udah. Oh nih dia nih orang kaya banget. Kalau pergi pakai helikopter gitu kan.
Sementara ada banyak hal loh di balik itu semua gitu. Oke. Kan ada yang nanya gini, apa sih Kak, tolong jelasin sedikit dong obrolan di ruang tamu sama obrolan di ruang keluarga. Udah pernah kita bahas ya, aku juga udah pernah cerita di YOLO. Sebetulnya analogi ini tuh aku dapatkan di gereja, tapi ini non-secular thing gitu. Dalam pergaulan, kita tuh with how we treat people itu seperti bagan rumah. Kalau rumah zaman dulu kan gitu ya, ada pagar. Orang yang nggak kita kenal, kita terimanya di luar pagar. Setelah orang itu kita kenal, pagar dibuka, terima di halaman rumah. Iya kan? Semakin akrab dengan orang tersebut boleh masuk ke dalam rumah. Kita terima di mana kalau udah makin akrab? Di ruang tamu, karena dia bertamu. Iya kan? Cerita yang lu bagi ke orang yang ada di ruang tamu tentu berbeda dengan cerita yang lu bagi kepada orang yang menemani lu di ruang tidur. Kalau sekarang rata-rata kita kebablasan, ya kan? Cerita orang yang harusnya menerima cerita di ruang tamu, kita ceritain cerita-cerita hidup kita yang harusnya hanya diceritain kepada orang-orang yang nyampe di kamar tidur. Urusan dapur, urusan living room, keluarga, stays in the living room. Oversharing, over-explaining. Ruang tamu. Dan buat gue, social media, ruang tamu. Ya. Nah, untuk tamu-tamunya juga tahu diri. Kalau kamu tuh tamu, jangan berharap masuk sampai ke dapur. Yes, itu sebabnya gue suka cara berkomentar beberapa YouTuber yang 40 plus gitu ya. Gue perhatikan cara mereka membalas komentar adalah mereka selalu menggunakan kalimat ini. Terima kasih ya sudah mampir. Because that's it. Kita datang bertamu ke rumah orang. Gitu. Bukan berarti karena lo menikmati kontennya setiap hari, lo bisa masuk ke dapur. Enggak. No. Dan lu juga sebagai content creator harus bisa menjaga itu. You are welcoming people, yes, true, open and receptive di ruang tamu. Gitu guys, jam 8. Terima kasih banyak. Nanggung nih, likes-nya baru 93.800. Genepin 100.000 deh. Mana sih likes? Likes di mana sih? Pojok kiri noh, di bawah nama duet_Dave Iwet. Oh. Tap guys, ayo 4.000 lagi yuk, jempolnya boleh yuk dikerahin yuk. Emang kalau jadi 1.000 terus jadi apa, Nek? Nah, udah 102.000. Oke, kita pamit. Nggak ada. Gue seneng aja bulat angkanya. Gue lagi. Kagak dapet duit juga, kagak jadi makin kaya, kagak. Cuman cakep aja angkanya. Oh iya bener, cakep banget sama Ali deh. Iya kayak, kan kayaknya kalau masih 90.000 tuh kayak ganjil gitu ya. Kurang afdol ya. Iya, genepin dah. Udah dah, dilanjut ya hari-harinya ya. Ya, sampai besok.